Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anugrah Faisal, mahasiswa Plotting 1 PPG, asal LPTK Universitas Sanata Dharma. Nomor induk mahasiswa 202100100435. Di sini saya akan melaksanakan praktek konseling individual dengan konseling berinisial J, di mana konseling ini dilaksanakan dengan pendekatan client center dan gestalt terapi dan direkam berdasarkan persetujuan dari konseling. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk. Oh, Mbak Zida, silakan duduk Mbak Zida. Kak, Gimana? jadi saya mau cerita. Ya, katanya kemarin kamu nggak cerita, mau cerita apa? Mau cerita sama lagi ada problem sama teman-teman. Jadi kemarin itu kan sama teman-teman itu mau pada main ke kafe kan. Ada satu kafe udah rencana dari kemarin mau ke sana. Terus saya kan belum ada motor, lagi juga harus kalau udah sepulang sekolah kan harus ngebantuin orang tua jualan dulu toh Pak. Itu pun bisa main kalau orang tua pas libur. Terus saya itu bilang sama teman-teman saya, apa saya nggak usah ikut dulu aja, nggak apa-apa, kalian aja gitu kan Pak. Lagian ini lima orang yang nggak punya motor cuma saya, kan nggak bisa toh Pak. Kalau yang dua udah bonceng-boncengan kan saya nggak ada yang ngeboncengin, saya juga nggak ada motor, terus belum diizinin sama orang tua boleh atau enggak main pulang sekolah itu. Soalnya yang mereka itu mau main itu langsung sepulang sekolah, jadi nggak pulang dulu gitu loh Pak. Nah, terus saya bilang gitu, kalau saya nggak ikut gimana kan gitu kan. Nggak apa-apa, saya ditinggal aja, nanti pulangnya gampang kan, biasanya ada yang ngebarengin gitu. Terus mereka itu ngiranya saya itu nggak mau sama mereka, padahal saya itu ngebantuin orang tua itu toh Pak. Terus saya bilang kalau pulang sekolah kalau mau langsung main itu nggak boleh sama orang tua, soalnya suruh ngebantuin jualan dulu. Terus mereka pada bilang, kan yang kerjakan orang tua, ngapain kamu ikut kerja gitu. Terus saya kan bilang kan ibu saya cuman ngandelin jualan, kalau saya nggak ngebantuin kan uang jualan pun itu buat bayar sekolah saya gitu kan Pak. Oke, jadi kamu tuh pengen main diajak teman-temanmu. Iya. Udah berlima. Iya. Terus karena kamu belum izin, kamu pengen izin dulu. Iya. Terus teman-temanmu gimana pas tahu pengen izin dulu? Ya pada langsung kayak nek wong tuane aku ya kerja ya wis ora njuk karo dhewe karo wangi-wangi gitu kan Pak. Kan mereka kan orang tuanya kan mungkin nggak ada yang jualan toh Pak selain ibu saya. Terus saya itu kan juga kalau sepulang sekolah biasa aja mesti langsung ngebantuin, kok mau tak tinggal main apa boleh, kan saya kan belum izin juga toh Pak. Makanya saya bilang gitu. Terus kata mereka malah yang bilang nggak ada uang lah, yang bilang nggak ada motor, yang bilang kok mau bantuin sepulang sekolah, kok kenapa nggak ikut main aja gitu loh Pak. Terus kamu akhirnya jadi nggak? Enggak, tapi di situ mereka habis main itu langsung kayak ngejauhin saya semua gitu loh Pak. Habis main yang berempat itu kan jadi main. Terus saya kan nggak ke kafe itu. Iya, terus kan saya nggak jadi ikut kan. Terus sepulang dari kafe itu mereka langsung ngeluarin saya dari grup, yang kan ada grup yang satu circle itu Bapak. Grup kamu sama teman-teman. Iya, terus saya langsung dikeluarin. Di sekolah pun pada ngejauh.
jadi nggak ada teman lagi. Karena apa-apa dulu kalau sama itu kayak disetir sama mereka, kayak disetir. Jadi kalau mereka, prinsip mereka itu kalau udah berteman 5 ya udah berlima, jangan ada yang satu main sama teman lain atau teman yang lain gitu loh Pak. Oke, Jadi kayak jadi 5 ya 5 iya, gitu. jadi kayak disetir gitu loh Pak. Satu circle itu kayak ada yang ngesetir semua teman-teman biar nggak ada yang main sama itu sama ini gitu loh Pak. Oke, kamu udah komunikasi belum sama temenmu itu? Nggak mau bilangin gitu, nggak pada mau. Tapi udah coba. Udah, Gimana kamu sih komunikasi? ya kok langsung pada berubah gitu. Terus mereka bilang, ya ora apa-apa ta nek pancen mes sibuk karo wong tuane ya wis ora usah melu dhewe gitu. Oke, mereka bilang gitu, kamu bilang apa lagi? Ya saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau nemenin aku karena kalian mungkin malu nek kalian tahu itu temennya si satu yang empat kayak di sosial media kayak selebgram kok, yang satu biasa-biasa kan mungkin juga malu toh. Terus mereka bilang ya malu wong kudune nek sak circle ke nek si apa kayak ibarat bilang bisa dibilang selebgram di IG atau TikTok kok yang berteman kok yang satu nggak berkelas kan mungkin mereka malu gitu kan. Mereka pada bilang ya malu nek sing siji kok ora berkelas yang empat berkelas gitu. Terus ngejauh terus udah nggak komunikasi lagi sama mereka Sama sekali? sama sekali. Kamu nggak mau coba komunikasi lagi? Enggak, soalnya sebelum itu kan mereka pada kayak bilang kalau pas lewat di depan warung pas ada saya sama ibu lagi jualan gitu kayak langsung diceplosin gitu loh Pak, kayak maaf, orang tuamu itu jualan di mana? di pinggir jalan kayak ada kayak warung ini depan. Warung depan? Ya. Wah, Ya. Terus kan jadi kan kayak terbuka gitu Pak warungnya. Terus bisa pas mereka pernah pas saya lagi bantuin, terus mereka berempat itu ke situ beli gitu kan Pak. Terus sama bilang, nek aku ya wah kalian nek kami wangi kayak gini ya gengsian. Mereka tuh bilang pas ada saya sama ibu saya. Tapi mereka itu kayak lagi ngobrol tapi pembahasannya itu loh Pak. Soal itu. Iya soal itu. Nek malu manduin orang tua atau kalau pulang sekolah biasanya pada main kok nggak bisa main gitu loh Pak. Oke. Nek, tak tanya, kamu merasa sih terbebani enggak? Enggak, karena bisa main dengan mereka. Enggak. Oke. Berarti kamu udah bisa nih prioritasmu bantu orang tua. Bantu orang tua, kamu udah sampai di titik itu bisa bantu orang tua. Terus kamu coba lagi nggak komunikasi sama teman-temanmu itu? Enggak. Alasannya kenapa? Enggak mau ngedengerin omongan mereka sih, merendahin gitu lah. Oke. Tapi ini hubungannya terbaik-baik ya. Iya, kalau ya biasa gitu, cuman kalau mau kayak dulu lagi enggak. Artinya apa ya, ganjur ada iren-irenan apa tuh gak nih, maksudnya kamu jaga jarak ya kamu sama-sama enak, orang tua enak gitu ya. Tapi kamu di kelas yo banyak loh teman sih sering kamu bergaul juga yang lebih ngerti keadaan juga banyak, yang bisa saling bisa enggak gengsi-gengsian gitu loh Pak, kan banyak kan. Kalau di 5 pertemanan ini kalau yang satu punya barang apa yang 4 harus juga punya. Kalau yang 4 punya yang satu nggak punya itu bukan dibantu biar bisa punya gitu enggak, tapi dikata-katain loh Pak. Jadi apa-apa harus, kalau misal mau beli tas gitu kan Pak, kok bagus buat berlima, terus yang satu bilang saya sok bilang nabung dulu aja mbak aku belum ada uang gitu Pak, langsung kayak mbak ya kurtas gitu loh Pak. Tapi kan kalau orang kalau nggak ada kan ya bener-bener nggak ada, paksa kayak apa kan nggak ada. Itu dari teman
temanmu yang apa yang tadi kamu Iya. satu circle itu ada dari temanmu yang paham kamu sok gimana teman-teman Ya kayak misal nggak ada uang gitu, makan gitu, mbak pakai uangku dulu nggak apa-apa gitu loh pak, kayak jadi kayak ngerangkul gitu loh pak, bukan kayak yang apa ngebuat ngedon gitu kan enggak, jadi kan lebih nyaman yang apa adanya tapi ngerangkul daripada yang ini yang satu circle itu lebih nyaman yang ini yang sekarang. Nah ini kamu udah bisa memilah mana atau yang baik untukmu, mana yang enggak. Bukan berarti kamu memilah teman tuh pilih-pilih teman, tapi kamu melihat mana sih sesuai sama kamu, mana yang kurang sesuai gitu. Oke. Temanmu sih berlima itu kan di kelas itu ya masih komunikasi sama kamu? Jarang mungkin ya pak, kan kalau berempat itu kan sekarang ya udah lebih gimana ya, mungkin saya juga nggak terlalu ngeh sama yang empat itu kayak apa gitu pak di kelas, jadi udah pisah gitu. Ya sekarang kamu yang deket sama siapa nih di kelas? Ya banyak yang kecuali yang empat ini. Itu yang empat itu. Ya, yang empat juga kan sekarang di kelas ya. Ya udah itu kalau berempat ini ya berempat, jadi nggak ada yang nyebar satu-satu gitu. Oh nggak sama yang apa lain-lainnya Yang lain gitu. nggak ya nggak sama yang lain. Oke. Terus menurutmu mbak, dari apa yang kamu alami itu hal paling penting yang bisa kamu ambil pelajaran apa menurutmu? Berarti kamu mulai bisa memilih teman, dan bukan pemilih teman, tapi kamu tahu mana teman yang sesuai yang baik untukmu sama enggak. Nah, saya tanya mbak, dari sekian banyak temanmu sekelas itu, yang satu kelas itu, selain berempat tuh ada nggak yang kamu main bareng yang mirip kayak yang berempat itu kemana-mana bareng? Mungkin kalau main bareng itu ada kan pak, tapi dari yang empat itu beda-beda pak, apa ya gimana ya, kalau biasanya yang main sama yang berempat itu harus serba ada, sekarang main yang apa adanya itu lebih nyaman yang sekarang gitu loh pak, jadi perbedaannya kayak langsung berubah gitu loh pak. Kalau yang biasanya main harus mikirin baju, yang kalau yang empat baju gini harus bisa nyamain, uang harus ada gitu kan pak, tapi gimana sama yang berempat itu? kalau perbedaannya ya tadi ya lebih nyaman sama yang teman sekarang, bukan karena beda milih-milih teman enggak, cuman kan kalau yang sekarang kan lebih bisa sama-sama ngerti keadaan gitu kan pak, nggak harus maksa buat apa di sosial media yang wah yang hidden gitu loh pak, jadi kerasa bedanya. Oke, nek diceritakan dikit, nek yang dulu itu susahnya kamu di mana, terus sekarang sama yang baru itu kamu menemukan kenyamanan seperti apa? Kalau yang dulu itu misal gimana ya, kalau mau itu misalnya di sosial media itu pengen upload apa kamu harus sama gitu. Ya jadi kayak kalau postingan di sosial media yang empat ini wah hidden gitu, yang satu kan katanya kalau circle itu harus sama semua kan, harus padan gitu kan kayak kita. Terus kalau yang empat ini posting apa saya itu harus ngikutin, tapi kan nggak semua orang bisa atau pak, misal kayak ini emang kehidupannya udah hedan tapi yang satu masih kurang, harus bisa nyamain apa-apa, harus maksa orang tua bisa biar bisa kayak yang empat ini kan nggak bisa. Kalau yang sekarang ini kan kayak apa
eh gimana ya, kayak nggak harus nggak nuntut temenan sama saya, itu nggak nuntut kamu harus gini enggak gitu loh Pak. Jadi kalau yang empat ini kan dulu, yang empat ini ngelakuin apa, yang satu harus ngikutin kayak gini, yang satu harus ngikutin gitu kan Pak. Jadi kan kalau yang empat ini serba ada, yang satu nggak ada kan, terus terang saya nanti maksa orang tua saya buat bisa ngestandarin kehidupan mereka loh Pak. Kalau yang sekarang ini lebih apa adanya gitu ya. iya, jadi nggak nuntut harus kita temenan punya ini samaan gitu, enggak. Oke, kamu pernah nuntut orang tuamu nggak? Nuntut untuk sama kayak itu? Harus padan sama teman. Enggak. Makanya saya sering mau dijauhin sama teman-teman yang dulu itu kan, karena kalau mereka ada saya nggak ada, itu mereka bilang coba minta sama orang tua kamu gimana. Tapi kan saya kan harus ngerti juga kan keadaan kondisi orang tua gimana. Nah, kamu tuh anak keberapa? Anak kedua. Kamu punya kakak? Iya. Nah, adik? Enggak. Jadi orang tuamu tuh waktu kerja berarti untuk membiayai kamu, iya, itu sama kakakmu atau kakakmu? Kalau kakak sudah nikah. Berarti artinya tinggal iya. Kamu. Iya. Nah, apa yang kamu kan udah bagus, kamu nggak mau membebani orang tua, ya toh, tahu susah orang tua, kamu juga mau bisa bantu orang tuamu. Kamu kan pemanggilan apa bisa dikatakan ya sesuai, ya bukan artian yang kemarin nggak sesuai tuh enggak, tapi lebih bisa menerima kita itu ya. Iya. Nek tak tanya yang di hatimu dari itu kisah yang kemarin sama yang sekarang, masih ada yang ganjil di hati? Kalau saya itu orangnya lebih ke cuek gitu loh Pak. Kalau dibilang apa sama orang, mau dikatain apa gitu, nggak terlalu saya gubris gitu loh Pak. Jadi niat saya itu kan buat sekolah, udah dibiayain sama orang tua, sampai dibela-belain kerja susah payah sama orang tua, terus saya bisa ngebantu orang tua ikut jualan gitu kan, udah tenang gitu loh Pak. Nggak mau mikirin omongan, ya banyak omongan teman-teman yang dulu kayak masih suka ngata-ngatain gitu, tapi biarin aja sih. Artinya kamu sudah mulai jadi kan yo cuek gitu ya. Iya. Mungkin awal-awal tuh agak sulit ya kamu untuk bisa menerima itu. Menurutmu kamu berhasil menerapkan tanda kutip cuek itu seperti apa? Kamu sebenarnya sulit untuk cuek toh. Iya. Kamu bisa cuek itu gimana sih? Mikirnya gini, cara mikirnya saya itu, kenapa, buat apa kita terlalu mikirin kalau mereka nggak ada yang ngomongin ke saya. Kayak omongan mereka yang justru omongan mereka yang kayak apa, mengkritik atau lebih bisa dibilang ngebully gitu, buat saya jadi semangat merubah semua. Jadi mau ngebuktiin omongan mereka itu, kalau mau ngebuktiin dari omongan mereka itu kalau saya itu bisa. Berarti jadikan omongan mereka itu sebagai penyemangat, iya, dan apa yang evaluasi buat saya sendiri gitu. Dan langkah sing ke depan kamu ingin seperti apa di kelas ini, dalam konteks pertemanan yang utama, terus dalam konteks pelajaran pada umumnya. Soalnya kan mau nggak mau teman kan akan ketemu setiap hari ini. Ya toh, ada pelajaran jadi satu kelompok, jadi satu. Apa sih ingin kamu lakukan sih ke depannya? Kalau ke depannya ya, kalau teman-teman yang itu masih mau temenan sama saya ya nggak apa-apa, tapi mungkin mereka masih mau temenan sama saya kan cuma di kelas gitu. Kalau di luar mereka emang mau berempat itu ya silahkan gitu. Jadi ya kalau di kelas
mungkin karena apa-apa juga bakal jadi satu kelas, ketemu tiap hari gitu kan, mau gimana lagi kalau apa ya, gimana ya Pak. Gimana? Nah, tarik nafas dulu coba. Nggak apa-apa kalau emang di kelas nggak mau temenan sama saya, yang penting kan saya biasa-biasa aja, semua kan tak buat sama. Jadi dari dalam dirimu lu udah menemukan kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus begini, harus begini gitu, gitu ya. Masih ada yang mengganggu di dalam hatimu nggak sampai sekarang? Misalnya Pak, aku sebenarnya pengen itu, yuk ini teman itu gini gitu, atau Ya sebenarnya kalau keinginan tuh pengennya ya sama kayak yang orang-orang lebih tinggi dari saya tuh Pak, tapi kan orang itu nggak semua sama, nggak semua ada loh, jadi harus bisa menerima juga. Mungkin udah standarnya mereka gitu, saya belum bisa gitu kan, kedepannya berdoanya bisa kayak teman-teman gitu toh Pak, biar biar nggak dibully lagi, biar nggak dibilang ini itu, dicaci maki ini itu gitu. oke, itu untuk motivasi diri ya. Iya. Mbak Cida, dari apa yang tadi kamu ungkapkan pertama, terus kamu ini seperti apa, ke depannya kamu mau gimana, itu kamu udah kelas 11 sekarang. Dari pembahasan tadi yang dari awal sampai dari akhir itu berarti kan bisa kita simpulkan ini, kamu punya hal atau punya, bisa dikatakan kasus nggak ada pernah ibu punya kasus yo, tapi hal yang kurang menyenangkan hatimu soal circle Pertemanan itu. lalu misalnya waktu kamu mulai bisa menerima keadaanmu sendiri juga. Oh ternyata teman-teman itu nggak selamanya istilahnya semuanya tuh seperti ini, seperti yang kita harapkan. Kamu udah mulai bisa memahami itu. Terus sekarang yang paling penting untuk dirimu sendiri, pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari kejadian yang telah lalu? Ini apa, lebih ke diri saya. Dari Yang pelajaran apa untuk dirimu sendiri gitu, dari yang sudah kamu alami, yang sudah kamu lalui. ya Gimana, atau ada hal yang ingin kamu sampaikan lagi? jadi kayak kalau ada kenalan teman itu kayak takutnya sama kayak yang kemarin gitu loh Pak. Kan kalau biasanya teman itu ngebantu yang belum ada gitu Pak, kayak kan katanya kalau satu circle itu apa-apa ya satu circle, bukan yang satu nggak ada terus jadi dibully gitu, jadi nggak ditemenin gitu. Terus sekarang itu takutnya kalau ada teman baru, mikirnya itu bakal kayak gitu lagi nggak ya gitu Pak. Kayak belum ya, kayak masih takut mau kenal sama teman-teman baru gitu. Oke, di sisi lain kamu bisa menerima dari kejadianmu, tapi kemudian masih ada ketakutan dari ketemu teman sih baru itu ya. Ya takut sama kayak yang sebelumnya. Kayak yang empat ini. Iya, yang empat itu. Nek, sekarang kamu punya teman yang baru kamu kenal ya? Mungkin nggak ada, soalnya kan yang sekarang teman-teman sekarang kan yang satu kelas, yang dulunya pas sama berlima itu nggak dibolehin temenan sama yang satu kelas lain-lainnya gitu. Oke, berarti tetap sama ini tetap ya. Sama, iya. Oke. Kamu lepas dari ini, kamu kan dapat teman sekelas ini. Artinya kan mereka baru walaupun lama kan, Iya, kan baru. baru. Nyatanya kamu bisa bersosialisasi.
Iya. Berarti apa ketakutan apa yang harus kamu minimalisir untuk bisa terus maju itu apa? Ketakutan. Yang bisa kamu redam itu. Kamu kan tadi sama kan Pak, aku tuh sebenarnya gini loh, nggak bisa menerima oke, bisa berkawan dengan siapapun. Ini satu yo takut Pak, nah besok lagi tuh misalnya dapat teman tuh kayak gitu lagi gitu loh. Iya. Tapi sedangkan kan kamu sekarang udah punya data itu loh, teman baru yang sekelas di dua dari lima itu dan kamu baik-baik aja. Iya. Terus ketakutan apa sih masih ada di Ya takutnya kalau hatimu? yang 4 itu masih kurang suka sama saya, terus nanti kayak lebih ngekompori teman baru saya gitu loh Pak. Kalau ini tuh main sama ini itu masih banyak kurangnya gitu. Takutnya berempat ini cerita ke teman yang baru sekarang yang lebih banyak dari mereka itu yang enggak gitu loh Pak. Jadi takutnya nanti kalau yang teman baru kehasut sama yang omongan mereka kan otomatis nggak ada temen lagi. Ya, ketakutanmu itu ya mereka di hasut sejauh ini ada hasutan gitu? Enggak, soalnya mereka juga paham sama sifat mereka yang teman baru sekarang itu pada paham sama sifat yang berempat ini kalau emang orangnya kayak gitu. Artinya gini, temanmu yang baru kan paham sifatmu, paham sifat temanmu yang empat dulu itu. Iya. Nanti nggak sama paham kan nggak usah ada yang ditakuti lagi sama-sama paham. Iya, cuman di hati masih ada suatu saat tiba-tiba kayak gitu lagi. Kan manusia gak ada yang sempurna loh, tadi kamu sampaikan itu. Tapi bisa nggak dalam hatimu tuh ketakutanmu agak diredam dulu, mungkin biar ketakutanmu nggak semakin kesana, semakin tambah takut. Nah, sekarang saat ini ya kamu rasakan ada hal ketakutan nggak? Untuk saat ini Saat ini udah lebih tenang gitu loh Pak, kayak ini ketakutan udah mulai memudar ketakutan itu. Soalnya kan yang teman baru itu kan juga paham kondisi saya, kalau emang masih kurang gitu Pak, bisa nerima lebih baik daripada yang 4 itu dulu. Jadi intinya loh, jadi ada hal yang dulu lalu kamu tuh ada rasa khawatir gitu kan ke depannya mau seperti apa, tapi sebenarnya kamu udah dapat jawaban oh mereka tuh nggak sama dengan temanmu yang ngomong lain, meskipun hal itu masih ada ketakutan sedikit ya. Nah katanya gini Mbak, kamu berproses untuk ketakutan itu hilang sedikit demi sedikit, gimana sih caranya yang menurut kamu? Ya ketakutan itu sama berjalannya waktu yang sama teman-teman baru ini mungkin ya Pak. Terus kan jadi kalau udah sama ini kan udah nggak terlalu mikirin yang dulu gitu toh Pak, mungkin bisa hilang, terus bisa kan paham kalau nggak semua orang yang baru itu sama kayak yang kemarin gitu. Jadi kamu udah sampai kesadaran bahwa setiap orang itu bisa berubah, setiap orang itu beda, nggak sama, kamu dapat yang lebih baik gitu loh. Semoga kedepannya hubungan pertemananmu juga semakin baik gitu loh, nggak mengganggu ke ke kehidupanmu di sekolah, kehidupanmu di rumah gitu. Ada yang mau kamu sampaikan? Ya mungkin kalau buat mereka ini, buat dirimu sendiri, buat teman-temanmu, dan buat bisa dikatakan kondisi kelasmu biar besok itu bisa jadi lebih baik. Itu seperti apa?
Kalau dari saya tuh udah nggak begitu mikirin yang udah terjadi gitu. Jadi lebih kayak di pertemanan juga lebih tenang, nggak ada yang nggak takut nanti bakal ada yang nyakitin dari omong-omongan teman gitu. Terus juga kalau buat teman-teman yang udah kayak gitu mungkin memang sifat mereka yang kayak gitu kan, sifat itu kan susah diubah kan Pak. Jadi ya sekarang udah tahu sifat mereka kayak gitu, ya berarti kita aja yang lebih menghindar biar nggak jadi api lagi kan Pak. Oke. Artinya kamu menjaga biar api itu bisa padam gitu ya. Oke. Jadi kamu tuh pengen main diajak teman-temanmu, udah berlima. Iya. Terus karena kamu belum izin, kamu pengen izin dulu. Iya. Terus teman-temanmu gimana pas tahu pengen izin dulu? Ya pada langsung kayak nek wong tuane aku ya kerja ya wis ora njuk karo dhewe karo wani-wani gitu kan Pak. Kan mereka kan orang tuanya kan mungkin nggak ada yang jualan toh Pak selain ibu saya. Terus saya itu kan juga kalau sepulang sekolah biasa aja mesti langsung ngebantuin, kok mau tak tinggal main apa boleh kan, saya kan belum izin juga tuh Pak. Makanya saya bilang gitu. Terus kata mereka malah yang bilang nggak ada uang lah, yang bilang nggak ada motor, yang bilang kok mau bantuin sepulang sekolah kok kenapa nggak ikut main aja gitu ya Pak. Terus kamu akhirnya jadi nggak? Enggak, tapi di situ mereka habis main itu langsung kayak ngejauhin saya semua gitu loh Pak. Habis main yang berempat itu kan jadi main, terus saya kan nggak ke kafe itu. Iya, terus kan saya nggak jadi ikut kan. Terus sepulang dari kafe itu mereka langsung ngeluarin saya dari grup yang kan ada grup yang satu circle itu Bapak. Oh, grup kamu sama teman-teman. Iya, terus saya langsung dikeluarin. Di sekolah pun pada ngejauh, jadi nggak ada teman lagi. Karena apa-apa dulu kalau sama itu kayak disetir sama mereka, kayak disetir. Jadi kalau mereka prinsip mereka itu kalau udah berteman 5 ya udah berlima, jangan ada yang satu main sama teman lain atau teman yang lain gitu loh Pak. Jadi kayak 5 ya 5 iya gitu. Jadi kayak disetir gitu loh Pak. Satu circle itu kayak ada yang ngesetir semua teman-teman biar nggak ada yang main sama itu sama ini gitu loh Pak. Oke. Kamu udah komunikasi belum sama temen itu? Nggak mau bilang yang gitu, nggak pada mau. Tapi udah coba? Udah. Gimana kamu sih komunikasi? Iya kok langsung pada berubah gitu. Terus mereka bilang ya apa-apa ta nek pancen meh sibuk karo wong tuane ya wis ora usah milu dhewe gitu. Oke, kalau mereka bilang gitu kamu bilang apa lagi? Ya saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau nemenin aku karena kalian mungkin malu nek kalian tahu itu temennya si satu yang 4 kayak di sosial media kayak selebgram kok, yang satu biasa kan mungkin juga malu tuh. Terus mereka bilang ya malu wong kudune nek sak circle ke nek si apa kayak ibarat bilang bisa dibilang selebgram di IG atau TikTok kok yang berlima berteman kok yang satu nggak berkelas kan mungkin mereka malu gitu kan. Mereka pada bilang ya malu nek sing siji kok ora berkelas yang 4 berkelas gitu. Terus ngejauh terus udah nggak komunikasi lagi sama mereka sama sekali. Kamu nggak coba komunikasi lagi? Enggak, soalnya sebelum itu kan mereka pada kayak bilang kalau pas lewat di
depan warung pas ada saya sama ibu lagi jualan gitu kayak langsung diceplosin gitu loh Pak, kayak maaf, orang tua itu jualan di mana? di pinggir jalan kayak ada kayak warung ini depan Warung depan. ya Wah, ya gimana terus? terus kan jadi kan kayak terbuka gitu tuh Pak warungnya. Terus bisa pas mereka pernah pas saya lagi bantuin terus mereka berempat itu ke situ beli gitu kan Pak. Terus sama bilang nek aku ya wah kalian nek wangi kayak gini ya gengsian. Mereka tuh bilang pas Ada saya sama ibu saya. oh. Tapi mereka itu kayak lagi ngobrol tapi pembahasannya itu loh Pak. Soal itu. Iya soal itu. Soal nek malu bantuin orang tua atau kalau pulang sekolah biasanya pada main kok nggak bisa main gitu loh Pak. Oke. Nek, tak tanya, kamu merasa sih terbebani enggak? Enggak, karena bisa main dengan mereka. Enggak. Oke. Berarti kamu udah bisa prioritasmu bantu orang tua. Bantu orang tua, kamu udah sampai di titik itu bisa bantu orang tua. Mbak, jika dari apa yang tadi kamu ungkapkan, jadikan omongan mereka itu sebagai simpan penyemangat dan apa yang evaluasi buat saya sendiri gitu. Dan langkah sing ke depan kamu ingin seperti apa di kelas ini dalam konteks pertemanan yang utama, terus dalam konteks pelajaran pada umumnya. Soalnya kan mau nggak mau teman kan akan ketemu setiap hari nih, ya toh ada pelajaran jadi satu kelompok, jadi satu. Apa sih ingin kamu lakukan sih ke depannya? Kalau ke depannya ya kalau teman-teman yang itu masih mau temenan saya sama saya ya nggak apa-apa, tapi mungkin mereka masih mau temenan saya sama saya kan cuma di kelas gitu. Kalau di luar mereka emang mau berempat itu ya silahkan gitu. Jadi ya kalau di kelas mungkin karena apa-apa juga bakal jadi satu kelas ketemu tiap hari gitu kan, mau gimana lagi kalau apa ya gimana ya Pak. Nah, tarik nafas dulu coba. Nggak apa-apa kalau emang di kelas nggak mau temenan sama saya, yang penting kan saya biasa-biasa aja. Semua kan tak buat sama. Jadi dari dalam dirimu lu udah menemukan kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus begini gitu ya. Masih ada yang mengganggu di dalam hatimu nggak sampai sekarang? Misalnya Pak, aku sebenarnya pengen itu yuk ini teman itu gini gitu, atau ya kalau keinginan tuh pengennya ya sama kayak yang orang-orang lebih tinggi dari saya tuh Pak. Tapi kan orang itu nggak semua sama, nggak semua ada loh. Jadi harus bisa menerima juga. Mungkin udah standarnya mereka gitu, saya belum bisa gitu kan. Kedepannya berdoanya bisa kayak teman-teman gitu Pak, biar nggak dibully lagi, biar nggak dibilang ini itu, dicaci maki ini itu gitu. Oke, itu untuk motivasi diri ya. Iya. Mbak, jika dari apa yang tadi kamu ungkapkan pertama, terus kamu ini seperti apa, ke depannya kamu mau gimana, itu kamu udah kelas 11 sekarang. Dari pembahasan tadi yang dari awal sampai dari akhir itu berarti kan bisa kita simpulkan ini, kamu punya hal atau punya bisa dikatakan kasus nggak ada pernah punya kasus yo, tapi hal yang kurang menyenangkan hatimu soal circle pertemanan itu. Lalu misalnya waktu kamu mulai bisa menerima keadaanmu sendiri juga. Ternyata teman-teman itu nggak selamanya semuanya tuh seperti ini seperti yang kita harapkan. Kamu udah mulai bisa memahami itu
Terus sekarang yang paling penting untuk dirimu sendiri, pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari kejadian yang telah lalu? Mbak Cida, dari apa yang tadi kamu ungkapkan pertama, terus kamu ini seperti apa, ke depannya kamu mau gimana, itu kamu udah kelas 11 sekarang. Dari pembahasan tadi yang dari awal sampai dari akhir itu berarti kan bisa kita kesimpulan ini, kamu punya hal atau punya, bisa dikatakan kasus nggak ada pernah ibu punya kasus yo, tapi hal yang kurang menyenangkan hatimu soal circle pertemanan itu. Lalu misalnya waktu kamu mulai bisa menerima keadaanmu sendiri, juga oh ternyata teman-teman itu nggak selamanya semuanya tuh seperti ini, seperti yang kita harapkan. Kamu udah mulai bisa memahami itu. Terus sekarang yang paling penting untuk dirimu sendiri, pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari kejadian yang telah lalu? Mbak Cida, dari apa yang tadi kamu ungkapkan. Oke, jadi intinya loh, jadi ada hal yang dulu lalu kamu tuh ada rasa khawatir gitu kan, ke depannya mau seperti apa, tapi sebenarnya kamu udah dapat jawaban, oh mereka itu nggak sama dengan temanmu yang ngomong lain, meskipun hal itu masih ada ketakutan sedikit ya. Oke, nah katanya gini Mbak, kamu berproses untuk ketakutan itu hilang sedikit demi sedikit, gimana sih caranya yang menurut kamu? Ya ketakutan itu ya. Sama bersalahnya waktu yang sama teman-teman baru ini mungkin ya Pak. Terus kan jadi kalau udah sama ini kan udah nggak terlalu mikirin yang dulu-dulu gitu toh Pak. Mungkin bisa hilang, terus bisa kan paham kalau nggak semua orang yang baru itu sama kayak yang kemarin gitu. Jadi kamu udah sampai kesadaran bahwa setiap orang itu bisa berubah, setiap orang itu beda, nggak sama, kamu dapat yang lebih baik gitu loh. Semoga kedepannya hubungan pertemananmu juga semakin baik gitu loh, nggak mengganggu ke apa namanya, ke kehidupanmu di sekolah, kehidupanmu di rumah gitu. Ada yang mau kamu sampaikan? Ya mungkin kalau buat mereka ini, oke, buat dirimu sendiri, buat teman-temanmu, dan buat bisa dikatakan kondisi kelasmu biar besok itu bisa jadi lebih baik. Itu seperti apa? Kalau dari saya toh udah nggak begitu mikirin yang udah terjadi gitu. Jadi lebih kayak di pertemanan juga lebih tenang, nggak ada yang nggak takut nanti bakal ada yang nyakitin dari omong-omongan teman gitu. Terus juga kalau buat teman-teman yang udah kayak gitu mungkin memang sifat mereka yang kayak gitu kan, sifat itu kan susah diubah kan Pak. Jadi ya sekarang udah tahu sifat mereka kayak gitu, ya berarti kita aja yang lebih menghindar biar nggak jadi api lagi kan Pak. Oke, artinya kamu menjaga biar api itu bisa padam gitu ya. Oke, sip Bali, kamu mulai bisa kok, bisa menata dirimu, kamu harus seperti apa gitu kan. Untuk yang besok Mbak di pertemuan konseling selanjutnya, berarti kita tinggal gimana memantapkan diri kamu terhindar
rasa was-was ya loh, Iya. rasa apa ya bisa dikatakan rasa nggak nyaman, rasa khawatir, itu untuk kedepannya kamu bisa